Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, bagi-bagi informasi lagi nih di pagi ini. Gimana kabarnya? Moga-moga sehat walafiat. Ini udah ada Ya, hampir 100 orang yang udah join. Terus udah gitu di kesempatan ini tentu aja topik yang paling nomor satu yang sekarang lagi dibicarakan di Taiwan about Money Money. must be funny in the Yeah. rich man world. Cie. Yeah. Jadul lagunya. Lagu ABBA kan? Iya, Abang. Cherry 早安，买乐透了没？买威力彩了。买了。 Iya. Hari ini udah pada beli ini belum? Willy. Si Willy. Willy. Udah belanja belum? Udah beli apa namanya? Tadi pagi Amina Lotre. nonton berita, habis itu kucuk-kucuk masuk kamar nanya, "Mah, jangan lupa ya, lotrenya hadiahnya gede." Dasar kecil-kecil. Sudah minta mama beli lotre. Si kecil ya? Yang kecil apa yang gede? Yang kecil. Yang mana kecil ya? Jadi sekarang di Taiwan ini lagi rame banget perbincangan Hai Mei Mai ya Mai mah. Tangannya Mai ya, kenapa nggak boleh kenapa nggak beli? 为什么不买？ Iya. 有买才有机会啊！ Doy. Ini sambil belajar bahasa Mandarin, kebetulan juga ada teman dari Taiwan, orang Taiwan yang kadang sering nonton acara live kita Iya. gitu loh. Tanya, mau beli apa enggak sih? Iya. Ragu-ragu gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita pengen bikin polling nih buat kalian ya. Udah muncul belum pollingnya nih? Udah muncul belum? Mestinya sih udah ya. Belum, punya Amina di sini belum. Ya, belum ya. Coba nanti beberapa saat ini kayaknya tadi Agung baru Pollingnya aja. tentang juga lotre ya. Iya. Kalau dapat lotre. Udah Agung udah tampilkan nih, moga-moga tidak lama kemudian akan muncul di bawah sini ya, buat sudah. kawan-kawan yang di Facebook ya. Sudah. Sekarang kan hadiah lotrenya kan di Santian II ya. Santian II itu berarti 30 30 II. Berarti Bukan Santian II ya. Santian I. 30 ya. 3,1 miliar. Kalau Ente. dirupiahkan kira-kira 1,5 triliun. Oke. Nah, sekarang kita pengen punya pertanyaan buat kalian. Ini ada 4. Jadi pilihan pertama ya. Pilihan pertama, jadi kan pasti kan duit itu kan tujuannya banyak macam-macam. Kalian pilihan pertama apa yang akan kalian lakukan dengan uang itu? Dulu kan kalau orang kaya katanya jutawan. Sekarang udah nggak zamannya Oh, jutawan. udah jutawan lagi. Habis itu Karena naik nilai rupiah upgrade. terus kursnya turun. Habis itu naik upgrade jadi miliaran. Iya, miliarder. Miliarder. Oke, miliarder. Nah, sekarang Triliuner. Iya. Oh. Makanya gue bilang ya, uang itu lama-lama makin lama makin nggak berarti. Zamannya kita tahun 80-an, jutawan itu udah keren banget. Iya, Sekarang jutawan nggak ada apa-apa. kerja sebulan di Taiwan udah jadi jutawan. Bener nggak? Yes. Bener kan? Yes. Makanya 20 tahun 30 tahun berlalu, 40 Harga tahun HP berlalu. Iya, juga jutaan. jutaan. Oh. Iya, makanya uang itu lama-lama makin lama makin Nilai nggak ada. nominalnya itu makin besar. Iya, nggak berarti. Oke, jadi ada 4 pilihan buat teman-teman yang lagi nonton, lagi dengerin di udara ataupun juga nonton lagi di channel YouTube ya. Ada 4 pilihan. Pertama, beli rumah, keliling dunia, nabung, sama bayar hutang. Oke, 4 pilihan ini ya. Ya, beli rumah, pilihan pertama, pilihan kedua keliling dunia, tabung ke pilihan ketiga, keempat adalah bayar hutang. Mungkin ada yang pilihannya itu nggak di sini gitu loh ya. Kita cuma pengen tahu pilihan pertama itu opo gitu loh ya. Nah, kalau misalkan kalian ternyata dari 4 ini ada yang nggak ditulis ini, kamu bisa tulis, kita pengen tahu juga kira-kira tuh kalian bakal diapain duit itu. Ngapain gitu ya. Iya, Dan saat ini sudah ada 46%, kurang lebih 18 orang itu ngevote katanya beli rumah. Oke, pilihan kedua adalah Rumah mewah. ditabung ya. Terus ada yang bayar hutang pilihan ketiga, dan pilihan keempat adalah keliling dunia. Oke. 1,5 triliun rupiah itu banyak loh. Bertahun-tahun, bisa bertahun-tahun ya. Atau mungkin Bisa berapa lama? bertahun-tahun keliling dunia terus gitu. Terus bisa, mungkin juga bisa sampai berapa turunan? 7 turunan. 7 turunan ya. Aku nggak tahu ya, salah ternyata.
Oke, ini ini Agung menyadur dari liputan 6 ya. Jadi ada 5 orang kaya yang menang lotre. Ternyata kelima orang ini tuh duitnya itu nggak sampai keturunan kedua. Ya. Nggak perlu sampai keturunan kedua, dia udah langsung jatuh miskin. Oke, kita lihat yang pertama adalah si Billy Bob Harrell ya. Dari mana nih? Di tahun Dari Amerika, 1997 dia tuh mendapatkan 31 juta US dollar ya. Dia mendapatkan lotre di Texas, terus udah gitu pada akhirnya dia itu karena mungkin kan kalau di US kan kalau dapat lotre kan ada foto serah terima kan. Iya. Betul nggak? Selamat ya kamu dapat gitu ya. Ternyata orang ini semenjak itu dia itu Kayak diteror oleh banyak teman-teman, orang. keluarganya. Yes, terus udah gitu dia juga melakukan kerjasama yang pada akhirnya juga membuat dia itu bangkrut, dan di tahun 1999 di tahun kedua setelah dia mendapatkan uang tersebut dia ditemukan tewas dengan kondisi bunuh diri dengan pistol yang dia miliki. Cuman tinggal tahun kedua. Tahun kedua 97 dapat. 99 meninggal. Terus dia di surat wasiatnya dia tulis, menang lotre merupakan hal yang terburuk yang terjadi pada hidup saya. Oke, itu pilihan itu orang yang pertama ya. Orang yang kedua di tahun 2004 ini adalah Sharon Tirabassi. Oke. Basi dia. Iya, bukan nasi basi ya. Terah. Dengarin baik-baik, uang yang dia miliki dia gunakan membeli mobil mewah, rumah baru, hingga liburan ke tempat-tempat eksotis ya. Namun sayang tidak lama kemudian dia kembali jatuh miskin dan kini hidup di rumah rental dan kerja serabutan untuk mencukupi hidupnya. Oke. Abraham Shakespeare, orang yang ketiga ya, dia mendapatkan lotre, terus udah gitu dia didekati oleh seorang wanita yang berkeinginan untuk menulis hidupnya, tapi ternyata uang tersebut itu malah disalahgunakan. Hati-hati engkau para pria. Walaupun Anda begitu pintar, tapi tangan wanita lebih hebat. Jeffrey Dampier di tahun 1996 dia mendapatkan 20 juta US dollar di negara bagian Illinois ya. Tanpa berlama-lama dia pindah ke Tampa, Florida. Florida itu boleh dibilang tempat wilayah yang cukup banyak sekali orang kaya dan juga rumah-rumah mewah. Oke. Terus udah gitu tanpa sepengetahuan Jeffrey ternyata menjalin hubungan gelap dengan sepupu istrinya adalah Victoria Jackson. Terus udah gitu ya duitnya habis lah gitulah. Iya. Kemudian yang berikut adalah Joseph dan Ibi Roncaglioli. Ibu Roncaglioli. Di tahun 1995 dia mendapatkan 5 juta US dollar, kemudian uang tersebut digunakan lagi untuk bermain judi. Gara-gara si judi. Jadi menang dari judi, main judi, kalah gara-gara judi juga. Dan yang paling tragisnya setelah ia mengetahui apa yang dilakukan oleh istrinya, jadi istrinya tuh yang buat judi ya, dia membunuh istrinya dengan menyuntikkan jarum beracun. Kemudian dia mendekam di penjara dan menjalani hukuman kurungan selama 7 tahun. Gara-gara menang lotre. Iya. Oke, jadi menang lotre itu bukan berarti pasti bisa sampai 7 turunan ya. Ini nggak sampai keturunan kedua, udah habis. Itu kayaknya pepatah dari Indonesia ya. Iya. Kalau menang sesuatu bisa sampai 7 turunan. Tapi kalau menurut masyarakat Tionghoa, kekayaan seseorang itu biasanya tidak sampai keturunan ketiga. Ketiga udah habis. Ketiga. Ya bilangnya apa namanya? Putau, ya, santai. Ada istilahnya gitu loh, nggak sampai turunan ketiga tuh udah habis, susah dipertahankan. Enggak, bukan, karena Tuhan itu maha adil. Kenapa? Tuhan itu maha adil. Jadi bagi-bagi ya? Iya, bagi-bagi rata. Yang gantian dong orang lain yang hidupnya hoki gitu. Nah, ngomongin soal ini berarti ada satu hal yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana sih kita mengelola dari keuangan yang kita miliki? Oke, nah di sini ada satu masukan dari seorang penulis dan juga pengelola sukses keuangan finansial. Dia mengatakan gunakanlah teori 3-3-3. Oke, gunakanlah teori 3-3-3. Maksudnya apa? 30%. Kayak ketemu jin aja. Kamu silakan, kamu ada 3 permintaan. 3 permintaanku mau apa gitu. Terus permintaan pertama, saya mau minta lagi 3 permintaan. Iya, banyak permintaan lagi. Kedua tambah lagi 3 permintaan. Oke. 30% uang yang kamu miliki disarankan. Yang pertama adalah menabung. Oke. 30% kedua digunakan untuk investasi.
Yang ketiga digunakan untuk mencukupi kehidupan kamu. Ada yang bilang katanya beli sapi. Oh iya, termasuk. Itu berarti termasuk investasi. Iya. Tapi habis beli sapi jangan langsung dikonsumsi, disembeli untuk dimakan, bikin pesta gitu. Oke, jadi sapinya beranak dulu ya, tunggu beranak 3. 30% untuk di tabungan, 30% untuk investasi, dan 30% untuk digunakan untuk mencukupi biaya kehidupan. Tapi ada satu hal yang disampaikan dari teori ini sebetulnya bukan berarti jadi gini ya, konsep ini harus dipegang dengan teguh. Misalkan kamu sekarang dulu bekerja di Indonesia, gaji mungkin sebulan itu mungkin 2 juta, ya 30. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa dirubah menjadi berapa? Menjadi 10, 20, 40, 60. Oke, 10, 20, 60. 60 yang terakhir apa? Adalah mencukupi biaya kehidupan. Jadi harus dibagi menjadi 3. Gitu loh. Nah, semakin kita memiliki penghasilan yang makin banyak, teori ini harus kita rubah, bukan lagi menjadi 1, 2, 6. Dirubah menjadi mungkin tabungannya dinaikin jadi 20. Oke. Terus begitu investasi tetap 20, 40, di sini menjadi tetap 60. Jadi harus dirubah gitu loh. Ya, tergantung dengan pendapatannya. Iya, sampai pada akhirnya kalau misalkan kamu tembus dapat malam ini lotre ya, dirubah menjadi berapa? Menjadi 5, 4, 10. 10. Karena banyak. Iya, 50% dilakukan untuk menabung, 40% dilakukan untuk berinvestasi, 10% untuk biaya hidup. Kenapa? Emangnya kita bisa ya sehari makan 10 kali? Aku kan beli yang bermerek. Ya, makanya harus tasnya. 10% dari 1,5 triliun itu berapa? Itu pasti banyak kan? Sebenarnya udah cukup gitu loh. Nah, jadi ini teori yang disampaikan oleh banyak sekali pengelola keuangan yang melihat ternyata banyak orang itu setelah kaya dia itu kenapa jatuh miskin, karena mereka tuh nggak ngerti nggak kelola uang, karena tiba-tiba kan uang jatuh gubrak, wah gila banyak banget gitu ya, terus bingung mau ngapain, dibagi-bagi buat teman-teman, buat tetangga gitu, belinya yang mahal-mahal karena uangku saking banyak gitu. Jadi besok nih kalau misalnya kalian teman-teman masih ngeliat Agung masih bawa acara, bikin live, masih jualan, berarti Agung tuh dapat ya. Kalau hilang berarti nggak dapat. Kirain Kak Agung absen dulu, siapa yang beli. Kalau besok nih nge-live nggak ada orangnya, nah berarti mereka dapat. Oh, mereka dapat ya. Ini Agung udah perhatiin nih nama-nama di sini yang katanya mau beli gitu, yang siapa beli lotre. Iya, yang udah komen di sini nanti ya. Kalau misalkan ternyata tiba-tiba udah nggak komen lagi, Agung bakal cari. Ini pasti udah dapat lotre malam ini. Oke, kita akan kembali lagi dengan obrolan informasi ketenaga kerjaan ya. Dan banyak banget nanti kita bakal ngomongin informasi naker yang berkaitan dengan kawan-kawan sekalian ya. Sebentar nih ada harus diedit sebentar. Oke, dan kita lanjut lagi dengan informasi naker yang berikut ini berhubungan dengan kawan-kawan yang mungkin saja punya rencana bekerja di Taiwan, terutama teman-teman yang memiliki otot yang kuat ya. Otot? Kenapa tiba-tiba ngomongin kerja otot dengan yang otot. kuat? Iya, karena apa? Karena sekarang nih di Taiwan boleh dibilang kondisi kebutuhan pekerja kasar itu tinggi banget. Konstruksi ya? Iya, pekerja kasar tuh tinggi banget. Tadi kata Amina bilang katanya tuh konstruksi, betul. Karena sekarang ini dikatakan ya, walaupun sekarang lagi masa pandemi. Dan mungkin industri yang sangat terganggu salah satunya selain konstruksi, manufaktur, selain perhotelan, selain pariwisata, itu konstruksi yang terganggu ya. Itu mungkin di Indonesia, tapi di Taiwan konstruksi ini tetap berjalan ya. Kenapa? Karena Taiwan boleh dibilang masa pandemi ini mungkin negara yang pengaruhnya paling sedikit. Sampai saat ini kayak baru meninggal gara-gara corona cuma 1 orang ya? Iya bukan sih corona di Taiwan? Di Taiwan cuma Taiwan lokalnya ya? Kayaknya cuma 1 deh. Enggak deh, lebih deh.
Oh ya? Lebih deh, ya? lebih. Cuman total termasuk mereka yang datang dari luar negeri itu sekitar 400 sekian. Ya, sekitar 400 sekian. Terus yang meninggal 7 orang ya kalau tidak salah. Oh iya, 7 orang yang meninggal dunia ya, meninggal Jadi dunia. di Taiwan data yang terakhir per tanggal 26 Juli ya jam 4 sore. Oh, apa jamnya? Jam 4 sore lewat 45 menit. Untung detiknya nggak ditulis. Ini 7 orang ya di Taiwan tuh meninggal karena COVID. Yang terinfeksi itu adalah 458. 458. Dan sebagian besar itu karena mereka pulang dari luar negeri. Iya. Ini ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Yang nulis 6 sama 8 salah ya. Jadi ntar malam nggak usah beli lotre, percuma. Soalnya nebak angka. Nah, nebak satu angka aja nggak dapet. Dia belinya pakai sistem komputer. Oh iya. Ini nebak satu angka aja kamu nggak bener, nggak dapet ya. Berarti gue juga dong. Gue tadi ngomong satu malah. Lebih parah lagi. Ini yang pada bilang 6 sama 8 ya mungkin lebih tepat gitu ya. Tapi yang pasti 7 orang yang meninggal karena COVID ya. Sedangkan di Amerika Serikat sudah mencapai 146.460 orang. Oke, Brasil juga makin meningkat. Terus yang terinfeksi kurang lebih 4 juta sekian. Terus udah gitu untuk di Brazil 86.000 orang yang meninggal. Terus yang terinfeksi 2,4 juta orang. India 32.000 yang meninggal. Yang terinfeksi 1,4 juta orang. Terus udah gitu total seluruh dunia ya yang meninggal itu sudah mencapai 644.000 orang. Oke, yang terinfeksi sudah mencapai 16 juta. Oke? Kok kayak ngomongnya gimana banget ya? Iya, sedih sih. Iya. Moga COVID-19 ini segera tisu, berlalu. Ini bukan tisu, ini lap kacamata. Enggak kan? Supaya takutnya kena air matanya tuh muncrat kena kacamata jadi harus dilap gitu loh. Oke. Jadi di Taiwan sekarang yang namanya kebutuhan ya, Meta bilang katanya buka inbox dong Kak ya. Iya, siap. Jadi sekarang ini di Taiwan kebutuhan untuk pekerja di konstruksi ini tinggi, ya. Jadi kemarin ini di bulan 3 dan bulan 4 itu dilakukan revisi, ya, rekrutan tenaga kerja asing. Dan ini boleh dibilang adalah revisi yang terbesar selama 2 dekade terakhir. Oke. Karena apa ya? Tadi kita bilang tenaga kerja ya. Soalnya walaupun ya gaji orang yang kerja di konstruksi itu tinggi loh. Tapi harian. Sebulan bisa sampai berapa? Dia hitungnya harian ya? Ada yang harian. Kebanyakan sih harian ya. Jadi mereka termasuk lingshi, kong. Iya. Jadi secara kalau misalnya ada kerjaan, mereka baru dipanggil, turun ke lokasi, baru kerja. Ya karena mereka hitungnya per proyek sih. Ya, jadi kerjaan harian begini, walaupun harian itu mungkin bisa sampai 2.000 ya. Soalnya Ade Agung dulu pernah waktu masih kuliah. 2.000? Dia kalau nggak salah, dia bukan 2.000 nggak seharian, 8 jam. 8 jam. Tapi dia dulu kerjanya bukan di proyek yang dia sempat kerja juga ya buat ngecat tembok gitu. Jadi ngecat tembok gedung yang baru dibangun kan perlu dicat. Terus dia juga dulu pernah kerja di itu bangun misalkan ada acara gitu. Terus kan perlu bikin tenda-tenda tuh, ngedirin tenda itu juga pakai harian hitungnya gitu loh. Terus itu juga gaji lumayan sampai dengan 2.000 NT gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu aja orang Taiwan anak mudanya nggak ada yang mau kerja. Suami gitu Amina loh. pernah sih waktu zamannya kuliah untuk dapatkan uang kan diajak sama teman ikut dalam proyek apa gitu, tugasnya itu ngebor jalan gitu. Sampai katanya pulang di rumah kok masih gemetar. Karena mesinnya itu kenceng banget. Kenceng banget. Oke, ini ada yang nanya nih kalau di Indonesia sekarang COVID-nya gimana Kak? Oke, berita sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ya, yang meninggal itu ada 4.781, yang dirawat 37.342 orang, yang sembuh 56.655 orang, dan yang positif sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 mencapai 98.778. Jadi sehari nambah ribuan orang untuk yang terinfeksi. Amina juga sempat mendengar berita dari Taiwan sih ya, khususnya untuk Filipina.
Filipina juga dalam kondisi yang semakin serius, angka peningkatannya itu juga dalam per hari itu meningkat bisa sampai ribuan orang yang terinfeksi COVID-19. Bahkan mereka melakukan perbandingan dengan Indonesia, angka mereka itu jauh mulai di atas Indonesia untuk angka yang terinfeksi COVID-19 ini. Iya. Jadi cukup mengkhawatirkan ya. Nah, jadi apapun yang terjadi, kalau misalnya kawan-kawan pada nanya, Kak Agung, aku bisa pulang nggak sih selama masa pandemi seperti ini? Pada prinsipnya boleh pulang, tapi adalah pulang lepas ataupun juga mungkin kamu bakal cuti untuk selama setahun, 2 tahun nggak kembali lagi ke Taiwan. Karena apa? Kalau kamu ada rencana mau balik lagi ke Taiwan dalam waktu dekat, mungkin cuti cuma sebulan, 2 bulan, terus gitu mau balik lagi, dari pemerintah Taiwan tidak akan mengeluarkan yang namanya adalah visa re-entry. Iya. Oke, jadi karena kalau bekerja di Taiwan itu pulang cuti, balik lagi ke Taiwan, kita harus punya visa re-entry itu. Iya. Oke. Dan sementara ini visa re-entry dan visa turis itu belum dibuka. Iya. Dan dibuka juga kayaknya ada per case ya, ataupun juga beberapa kebutuhan khusus. Oke, baru bisa. Seperti pelajar. Pelajar itu pun juga harus melihat negara mana gitu. Iya, betul. Terus betul. untuk visa pebisnis juga termasuk negara-negara tertentu. Ya, sama seperti Indonesia juga. Kalau misalnya orang Taiwan mau ke Indonesia, kalau dia tujuannya adalah bisnis travel untuk sementara nggak bisa. Tetapi kalau dia memang memiliki kitas ataupun juga kitab, itu boleh masuk. Ya, kitas atau kan semacam kayak kalau Taiwan mungkin izin kita kerja, bilangnya ya? ARC lah ya. Izin kerja itu baru boleh masuk lagi ke Taiwan, ataupun juga mungkin karena alasan menikah dengan orang Indonesia, suami ataupun juga istri ini yang berkeluarga negara Taiwan tuh dia tuh memiliki izin tinggal, alasannya karena ikut keluarga, itu baru boleh ya. Tapi kalau sekedar untuk cuman usaha, jalan-jalan, belum bisa. Ataupun transit juga kayaknya juga nggak boleh ya untuk sementara gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya untuk industri pariwisata tuh di Indonesia tuh boleh terpukul banget ya. Oke, jadi itu informasi yang menurut Agung berita baik juga kalau misalkan mungkin aja tahun depan kita akan bisa menemukan ternyata ada juga orang-orang Indonesia yang bekerja di industri konstruksi. Walaupun boleh dibilang orang Taiwan kayaknya lebih suka pakai orang Thailand ya. Konstruksi ya. Iya, kenapa ya Bu? Dan hingga saat ini untuk konstruksi juga tidak sedikit ya, yang mungkin karena sifatnya seperti Kak Agung bilang borongan. Iya. Jadi per proyek dan mereka menggunakan pekerja-pekerja yang belum resmi. Gitu. Iya. Nggak, tapi kenapa ya gitu? Orang Thailand, orang untuk industri tertentu konstruksi, konstruksi dia pasti kebanyakan kebanyakan pakai orang Thailand. Jadi kayaknya ada stereotipnya ya untuk rumah tangga. Indonesia. Untuk manufaktur Filipina atau Filipina ataupun juga Vietnam. Terus untuk konstruksi itu Thailand. Terus untuk ABK Indonesia. Kenapa ya? Jadi kayak sepertinya sudah terbagi gitu ya. Umumnya sih memang juga di manufaktur juga ada orang Indonesia, konstruksi juga ada. Tapi kebanyakan ya persentasenya mungkin lebih tinggi. Mungkin kalau untuk yang konstruksi aku dulu pernah tanya sih ya, ngobrol-ngobrol sama orang agensi, baik itu mungkin dia penerjemah ataupun juga pengelola perusahaan agensi gitu. Dia bilang sih orang Thailand tuh lebih kuat tenaganya. Karena konstruksi benar-benar sih pekerjaan 3K. Iya, udah kotor, resiko tinggi dan juga berbahaya gitu loh. Jadi 3 ini ya. Iya. Mungkin Thailand lebih rapi dan lebih bagus. Enggak juga sih. Kalau Agung bilang lebih kuat tuh, ada yang bilang si Ade Agung Maksi dia bilang Thailand orang yang paling tahan banting dan tenaganya lebih besar. Tenaga kuda. Iya. Makanya belajarlah sama pria Thailand. Mungkin mereka tuh makan obat kuat. Sembarang. Nah, obat kuatnya mungkin dipakai ke tempat yang lain. Buat ngangkat batu, nyedok pasir. Itu orang Thailand kan suka makan serangga apa tuh? Serangga serangga kepik ya? Iya, kayak kepik kutu gitu. Kepik. Katanya kepiknya itu bisa jadi obat kuat. Nah, mungkin itu kali rahasianya. Awas dong Kak Agung nganjurin ntar keracunan. Thailand soalnya gede-gede Kak, jadi cocok sama orang Taiwan. Jadi sama-sama teriak gitu walaupun nggak ngerti gitu. Itu ngaco. Oi, ya oi gitu. Angkat batu, oi.
Ini mungkin harus kita tanya ya kepada teman-teman orang Indonesia yang punya pacar orang Taiwan, orang Thailand. Ya, mungkin dia lebih berpengalaman. Kuatnya di mana gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu berkaitan dengan apa namanya informasi konstruksi ya, konstruksi. Tapi bukan cuma konstruksi aja, ntar mungkin juga kayak perkebunan, peternakan itu beneran sekarang itu jumlahnya pekerjaan sangat kekurangan. Oke. Jadi mungkin aja kamu kalau punya saudara ya, kalau kamu punya saudara, punya teman yang kuat ya, mungkin kamu bisa yang tahan banting lah istilahnya. Itu bisa coba-coba sih. Oke, bisa coba-coba menggunakan tanya-tanya kepada PT di Indonesia. Oke, dan kita lanjut lagi dengan informasi berikut ini. Tapi sebelumnya kita mau baca ini dulu. Kata-kata Syatik, orang Thailand di agenku katanya nurut kak, nggak banyak komplain. Pendidikannya rendah jadi nurut-nurut, nggak kayak orang Indonesia. Gengsinya gede. Betul kak, lebih kuat katanya Hinata. Dulu waktu kerja di pabrik Yujian Food ya, semua juga orang Thailand, orang Indo kebagian kerja di rumah. Oh, oke. Makan obat kuat kata Wi. Iya. Terus ketawa hehehe. Iya betul kak, depan rumahku ada mes orang Thailand semua, nggak ada orang Indo sama sekali. Oke. Selamat pagi Putri Merindu. Oke. Nah kalian kalau misalnya punya pertanyaan nanti bakal kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi mohon kesabarannya dulu dan kita ngomongin lagi informasi yang berkaitan dengan ini Kak Aminah, yang acara di Hsinchu dulu, ya. Jadi kalau kamu domisilinya di daerah Hsinchu, itu ini ada juga teladan. Ya, bukan. Jadi kayak semacam ajang Hsinchu Talent. Wah, Hsinchu Talent. Adu bakat. Iya, kalau Wi bilang gitu, Hsinchu Talentan. Makanan lulu. Oke, jadi Hsinchu di daerah Hsinchu Sian ya, Kabupaten Hsinchu. Kabupaten Hsinchu, pendaftarannya menyelenggarakan Hsinchu Talent di tahun pendaftaran. Hsinchu Talent. Iya. Pendaftarannya hingga 12 Agustus ya. Iya, jadi masih ada waktu. Jadi kalau misalnya kamu pinter masak, pinter bangun rumah, pinter bersihin kulkas, enggak lah. Pinter nyanyi lah ya, nyanyi, nari, pokoknya punya bakat, panggung. Ya punya bakat. Tapi kalau bakat kemarin orang jangan dimasukin ya kak. Ataupun juga bakat PHP, oke, udah belanja gitu PHP-in orang, jangan ikutan, oke? Ada yang lagi kesel nih. Pinter bakal dicerca-cerca, oke? Oke, ini hadiahnya apa nih? Hadiahnya kalau PHP cercaan. Oke, jadi kalau misalkan kamu di daerah Hsinchu ya, 20 kelompok. Ada 20 kelompok tuh. Kelompok apa nih Kak Mina? Katanya apa aja sih pertunjukannya, mungkin nyanyi, nari. Sama total nari. ada 20 kelompok yang juga bisa memenangkan hadiah. Betul. Jadi nyanyi sama nari ya? Iya, Terus hadiah ketiga saja itu ada beberapa bonus uang yang dibagikan dari 8.000, 6.000, 4.000. Kalau misalnya untuk yang kelompok menari untuk ya, kelompok nari, dancing ya, itu 5 hari pertama 8.000, 6.000, 4.000, oke. Kalau menyanyi dapat 5.000, 3.000, 2.000. Oke, jadi kegiatan ini akan dilangsungkan di Kabupaten Hsinchu ya di tanggal 22 Agustus. Jadi kalau misalnya kamu di wilayah Hsinchu ya, bisa langsung mendaftarkan diri ya. Nomor teleponnya Agung kasihin ke kalian. Sebentar, oke. Bu Meli bukan yang untuk iya, betul. Hsinchu. Betul. Lomba apa ya? PMA. Lomba talenan. Iya, lomba adu bakat di Kabupaten Hsinchu. Wilayah Kabupaten. Jadi ini kegiatan yang bermanfaat dan di setiap distrik atau kawasan ya, pasti ada kegiatannya, termasuk di Taipei, Taoyuan, Kaohsiung, Hsinchu, Taichung. Biasanya mereka menggelar kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk pekerja migran asing. Oke, udah gue tulis ya, lomba adu bakat wilayah Kabupaten Hsinchu. Nomor teleponnya 03 551 8101. Extensionnya ataupun juga pesawatnya adalah 3056. Iya. Oke, 3056. Jadi teman-teman untuk yang wilayah Hsinchu bisa ikutan nih ya. Melgate tanya lokasinya di mana, C? Udah ya di Hsinchu ya. Oke.
Oke, terus lanjut lagi informasi berikutnya nih ngomongin soal pindah majikan ya. Ngomongin dulu soal pindah majikan. Tadi kita belum umumin ya Kak Amina yang apa namanya? Yang hasil pooling ya. Bentar, gue ngumumin dulu ya. Tadi sih untuk beli rumah kan ada. Kita langsung umumkan aja. Oke, Agung udah umumin ternyata ya. Berubah hasilnya nih. Teman-teman perhatian ya. Ternyata teman-teman Indonesia yang ikut voting hari ini itu ada 44% tuh memilih kalau dapat lotre ditabung dulu. Setelah ditabung dia beli rumah. Orang kedua. Terus yang ketiga bayar hutang. 11% bayar utang. 5% untuk keliling dunia. Oke, jadi ini referensi buat kalian aja ya. Lanjut lagi. Tadi bilang soal apa namanya? Kan masa pandemi nih. Mungkin kawan-kawan banyak yang katanya majikannya bilang, aduh aku mau cari pekerja baru. Dapat nggak? Ternyata nggak bisa. Pekerja bilang, aku mau cari majikan baru. Iya, aku pulang dulu deh, boleh nggak? Iya. Ya. Tapi ternyata selama 6 bulan, tadi bilang apa? Waktu acara sebelumnya kayaknya kurang lebih selama 6 bulan terakhir ya. Cuman ada 167 orang dari Indonesia atau dari Asia Tenggara lah ya. Dari pekerja migran lah yang masuk ke Taiwan itu cuman 167 orang doang. 167 orang. Jadi ini sebenarnya kebutuhannya orang warga Taiwan untuk pekerja migran itu tinggi. Tetap sangat tinggi. Itu untuk di bulan 6 saja sih. Kalau untuk bulan dari doang. bulan Januari hingga Februari sekitar 4.000-an orang. 4.000 ya. Iya. Oh sorry, jadi bulan Juni, bulan 6 itu 167 orang doang. Tapi selama setengah tahun itu kurang lebih 4.000-an sekian. Oke, Agung kaget. Termasuk sangat sedikit sekali. Padahal satu hari itu bisa sampai dengan 1.000 biasanya ya. Iya. 500 sampai 1.000 tergantung ya, tergantung musimnya ya. Ada musim 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 durian, musim mangga. Iya. Nah, jadi sekarang nih banyak sekali orang-orang yang di Taiwan ya yang berhasil difasilitasi oleh pemerintah Taiwan, dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang mereka walaupun sudah habis kontrak, mereka pengen pindah majikan, mereka langsung difasilitasi untuk pindahnya itu di dalam negeri. Jadi mereka nggak usah pulang. Iya. Tahu nggak jumlahnya berapa? Sampai dengan bulan Juni akhir ya, ada 82.324 pekerja migran asing yang berhasil difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk pindah majikan, dan kedua dia tidak usah pulang kontrak, dia sudah mendapatkan majikan baru. Shipping. Kayak pengiriman, Bu. Shipping. Ya. Di sini kenalnya dengan shipping. Artinya Shipping. pada saat mereka sudah finish kontrak, itu kan bisa langsung tanpa harus keluar dari Taiwan, mereka bisa mengajukan untuk perpanjangan kontrak. Betul. Baik di majikan yang sama atau majikan baru. Iya. Makanya Agung juga heran ya, ngapain kabur ya? Iya. Ngapain kabur ya? Jadi ini kalian, makanya kadang-kadang kalau misalnya kamu lagi ngeliat acara seperti kita begini, kalian bisa sharing sih ke kawan-kawan kalian gitu loh, live ini. Karena apa? Dengan mengetahui kondisi kebutuhan lapangan kerja dalam negeri, kita akan lebih cerdas, lebih punya akal sehat untuk berpikir, gue ngapain kabur ya? Padahal tuh banyak banget pengguna pekerja migran asing di Taiwan tuh banyak yang butuh. Yang resmi Itu butuh tuh banyak banget. Terus ngapain lo kabur gitu loh? Nggak make sense, nggak masuk akal. Dan teman-teman kalau misalkan ada sesuatu bermasalah atau misalnya perlakuan majikan tidak baik, kita juga bisa melapor, mengadu, dan kemudian akan didatangi konseling dan akan dibantu untuk proses pindah majikan. Iya. Jadi dan pemerintah Taiwan beberapa saat ini selama masa pandemi pun juga gitu menghimbau kepada masyarakat, jangan ngerekrut orang baru. Udah pakai yang dalam negeri aja yang lagi nunggu di. Kemarin Kamila bilang katanya sekarang di mana di shelter tuh nggak ada orang. Dulu tuh yang Agung tahu yang shelternya Bu Ping Ping itu yang di sana tuh bisa 10-an belasan orang. Sekarang nol. Belum sempat ditampung. Bu Ping berapa Bu Ping? Iya. Belum sempat ditampung udah langsung dapat majikan. Iya, makanya aku bingung, gak ada alasan sebetulnya untuk KBR gitu loh ya. Oke, jadi kalian sekarang bisa ninggalin pertanyaan di bawah ini.
Jadi teman-teman bisa ya ninggalin pertanyaan di bawah ini, bakal kita jawab ya. Supaya Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. yang punya pertanyaan boleh ditulis di bawah ini. Oke. Jadi apa saja? Tadi kayaknya ada teman satu nih ada pertanyaan ya. Aduh, udah kelewatan. Boleh dong di copy paste lagi bagi yang mau bertanya. Yang punya pertanyaan boleh ditulis di sini. Yang depan pintu bukan? Oh, itu depan pintunya Apa depan pintu? banyak pekerja Thailand. Oh iya, depan pintu depan rumah banyak pekerja Thailand, orang Thailand gitu loh. Oh nih, Mina Aminah. Oh, saudaramu Kak Mina. Iya. Bulan Desember nih, dia habis kontrak Selesai, 14 tahun. Pulang Mau pulang ke Indonesia, aman dari COVID belum? Kak Agoin. Tergantung Kak Agoin, Cece. tergantung kamu ini apa namanya? Cece Agung. Iya. Kok dipanggil Cece tuh mungkin Agoin. Cece kali ya. Oh, Cece. Kirain Aman nggak ya? Nggak tahu sih nih, soalnya kita juga nggak tahu Iya ya. sih, kita Hingga benar saat nggak ini tahu. bahkan sudah bergelombang-gelombang kata Kak Agung. Iya. Sekarang gelombang kedua juga makin serius sih. banyak gelombangnya kalau di Indonesia. Jadi bagi Moga-moga bisa bagi tertangani. teman-teman yang sudah 14 tahun, misalkan ya masih di majikan yang sama, itu kan masih bisa perpanjang. Iya, betul. Untuk sementara ini sih ya dari Taiwan, jika kontrak kamu itu selesai di bulan September, tanggal 17 itu masih dapat diperpanjang 3 bulan lagi. Oke. 3 bulan. Lin nanya nih, Kak, di Taiwan boleh nggak kerja pakai kerudung? Boleh. Kenapa tidak? Kenapa Boleh. tidak? Itu Iya. hak asasi manusia, boleh ya. Cuman untuk yang di pabrik harus hati-hati ya, Kak ya. Bukannya nggak boleh. Cobalah gunakan kerudung yang bisa, jangan sampai itu kena mesin, bahaya banget ya, bahaya banget. Karena kasus seperti ini dulu kita pernah bicara ya, ada orang Filipina rambutnya terlalu panjang, udah gitu ketarik, Keguling gitu ya. ketarik sama mesin. Jadi harus hati-hati. Boleh di Taiwan boleh kok. Boleh C kalau dapat majikan baik. Oh iya, sip. Pindah pabrik gimana prosesnya? Cari dulu kerjaan di pabrik. Pabriknya ada apa enggak gitu. Iya. Sampaikan aja kalau misalnya teman-teman lewat agensi, nanya dulu ke agensi. Mungkin agensi juga tahu ada perusahaan atau pabrik yang punya lowongan dan bisa dikenalkan untuk bekerja di sana. Cuti kalau tahun baru gimana syaratnya, Kak? Yang pasti kalau mau cuti ya sama-sama ada kesepakatan dengan majikan, itu yang pertama. Yang kedua, kamu juga harus mengurus yang namanya re-entry permit. Oke? Atau mungkin dia cutinya jalan-jalan di Taiwan. Ya, Itu juga bisa. kalau dalam negeri ya nggak, iya. Cuman sampai saat ini nggak bakal dikeluarin ya. Re-entry Visa re-entry permitnya, permitnya nggak bakal dikeluarin. Jadi kamu harus tunggu, oke? Sampai saat ini sih belum ada tanda-tanda bakal ada pelonggaran ya, belum ada ya. Giar angel. Bulan depan finish dan perpanjang kontrak, tapi ARC belum diperpanjang, itu gimana, Kak? Misalkan ada. Terima kasih untuk jawabannya. Bulan depan ya masih lama lah. Kecuali 1 Agustus ya. Bulan depan dia finish kontrak loh. Dia mau perpanjang. Mau perpanjang. Iya, boleh, ARC tenang. belum perpanjang. Cepat kok, perpanjang ARC Ya, gampang. ARC sih gampang sih. Mungkin juga waktu kerjanya nggak nyampe seminggu. Iya. Ada yang bilang katanya kalau punya pertanyaan tinggalin, kalau nggak punya pertanyaan tolong tinggalkan nomor rekening saja. Ya, oke. Ya, yang nomor pertama kita tunjuk orangnya dulu Iya, ya. iya, Nih iya. ya, Wih, silakan. nomor rekening tolong tulis. Lena, paspornya habis 23 November 2020. Perpanjang paspor bulan berapa, Kak? Makasih. Ya, bulan 9 boleh lah. 2 bulan sebelumnya kali Iya. ya. Bulan September boleh lah. Iya. Bulan Sudah September udah boleh boleh. mulai memproses perpanjangan paspor. Iya. Karena kalau terlalu awal rugi. Iya, jadi dihitung dari tanggal kamu mengajukan permohonan. Iya. Nih panjang nih, Atin. Bulan 6 kemarin seharusnya harus finish kontrak, tapi karena pasienku meninggal bulan 3 meninggal, jadi nggak sampai finish kontrak. Bulan 4 udah pindah kerja ke panti jompo, tapi kenapa sampai sekarang aku nggak tanda tangan kontrak kerja panti? ARC ku belum selesai. Dan C Sion Pak. Paukaku nggak bisa digunakan. Atin, kamu ini deh, agak aneh ya. Kamu coba tanya sama agensi. Kalau misalkan ya, agensi tidak memberikan jawaban, kamu telepon ke 1955, tanya sekarang posisi kamu apa? Statusnya apa? Statusnya tuh apa? Bukan posisi, statusnya tuh apa? Iya. Kamu sebelum telepon ke 1955, siapkan dulu nomor ARC atau nomor paspor. Iya. Karena mungkin dari pihak 1955 mereka juga bisa tahu Bisa ngecek data kondisi kamu, majikannya siapa gitu. Betul.
Betul. Kamu cek di sana, oke, ARC ataupun juga nomor paspor karena ini terlalu lama ini. Bulan 3. Lagi pula Cempaukannya nggak bisa digunakan. Iya, soalnya gini loh, kalau orang pasien itu meninggal memang boleh diundur 1 bulan sih, itu memang boleh. Iya, tapi kayaknya udah kelamaan ya, soalnya udah masuk bulan 7. Iya. Udah masuk mau bulan 8 lagi. Lagi pula kan si Atin kan sudah bekerja di panti. Iya. Ya, di panti harusnya ngurusnya lebih cepat dong. Iya, ya. Coba kamu buat Atin, kamu telepon tanya dulu ke agensi. Kalau nggak dapat jawaban yang memuaskan atau juga benar, kamu langsung telepon ke 1955. Siapkan nomor ARC dan juga nomor paspor. Itu akan lebih memudahkan petugas untuk mengecek kondisi kamu seperti apa. Oke? Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Kita putus kontrak 1 tahun 3 bulan nggak pernah libur, apa masih dapat uang cuti tahunan? Kontrak Dapat dong. 1 tahun 3 bulan dapat 7 Kalau hari. Kalau kerja 1 tahun sudah genap itu dapat 7 hari ya. Dapat 7 hari. Oke, teman-teman, makasih banget buat kamu yang nonton di live dan juga podcast ini. Moga-moga informasi yang kami sajikan bermanfaat. Saya Agung Sunarto. Amina Chandra, terima kasih. Pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.